Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast yang paling ditunggu-tunggu, yaitu podcast Dasar Bujur. Ya, oke, di episode kali ini kita akan membahas kegiatan yang paling hot di tahun ini, yaitu mengenai kegiatan pemetaan Wilkerstad 2022. Nah, sebelum kita lebih lanjut ya, masuk ke episode ini, berkenalan lebih dulu nih, saya Rido sebagai host, ditemani oleh rekan saya, Yoyo. Ya, terima kasih. Nah, ada kedatangan nih dua bintang tamu yang wah banget nih. Yang pertama ada Mbak Gita Sonya dan juga Pak Haris Suganda. Ya, Ya, terima kasih. selamat. Nah, langsung saja nih, nanya aja kita pertama nih. Dari Gita dulu ya. Dari kita ini tahu pendaftaran rekrutmen petugas pemetaan Wilkerstad ini dari mana sih? Tuh. Jadi awalnya itu kan di media sosial kan Instagram. Ya. Tapi awalnya itu taunya di Instagram prodi kita yang di Statistika ULM. Nah, itu kebetulan di prodi itu nge-repost postingan di BPS Kabupaten Balangan yang mencari mitra petugas pemetaan ya. Ya, pemetaan Wilkerstad. Iya. Nah, jadi pas ngecek di Instagramnya tuh ngecek nih apa aja nih kerjaannya, apa aja sih Pak, apa aja sih yang diperlukan untuk pendaftar. Jadi saya pikir ya udah coba aja nih sekalian nambah pengalaman kan, juga baru lulus kuliah. Iya. Jadi tahunya di Instagram. Oh iya, tapi kalau untuk Pak Haris sendiri tahu dari mana, Pak? Mungkin sama sih Sama ya? dengan Dari Instagram juga dari ya? Instagram, cuman waktu itu kan teman kita yang posting. Jadi temanku itu kan sama-sama penyuluh pertanian nih seperti aku. Iya. Jadi dia itu memang udah mitra statistik di kabupaten sebelah gitu loh. Dia posting. Iya. Ini loh katanya kalau mau ikutan kerja di statistik, dia bilang ada penerimaan pemerintah Wilkerstad, dia bilang gitu. Ya udah buka aja IG-nya, IG Balangan, dia bilang gitu kan. Udah kita buka, sharing sama dia kan, ngobrol gimana itu pemetaan, kerjanya gimana. Maksudnya itu kan supaya aku ini kan sama dengan kerjaan yang utama itu bisa menjalankan dengan kerjaan kalau misalnya terpilih, maksudnya kan seperti itu. Ya udah kita daftar, ya alhamdulillah terpilih, ya jalan sampai sekarang ini. Iya, Gitu. terima kasih jawabannya. Nah, teman-teman dan sobat data sekalian, nah kan jawaban dari Mbak Gita dan Pak Haris sendiri itu kan dari IG nih. Nah, follow aja ke IG BPS Balangan kami di linknya di sini ya. Nih, linknya. Nah, itu kan kami juga baru saja mengupload rekrutmen petugas SP 2020 long form. Nah, jadi bisa aja sih teman-teman langsung aja cek IG BPS Balangan. Terima kasih ya teman-teman. Iya, terus nih, tadi kan udah tahu nih pendaftaran dari mana, dari IG ya tadi ya. Untuk Mbak Gita sama Pak Haris sendiri, wilayah kerjanya di mana sih? Atau mungkin di desa mana gitu? Ini dari Pak Haris dulu. Oh, saya dulu. Oke, kalau kita kemarin itu kena wilayah untuk desa Halubau, terus desa Lingsir, kemudian 4 RT di Kelurahan Batu Piring, RT 11, 12, 13 sama 16. Cuman kalau untuk desa itu memang aku sendiri karena yang paling sedikit. Cuman kalau untuk tuplah atau pembagian tugas sama sih dengan rekan yang lainnya, 14 tuplah sama. Gitu. Kalau tempat tinggal bapaknya di mana, Pak? Tempat tinggal kita di Desa Bungen sebenarnya. Bungen. Cuman aku Oh, memang iya. milih ke luar Oke. tempat domisili sebenarnya. Tapi tetap dalam Paringin Selatan. Iya, dalam Kecamatan Paringin Selatan. Paringin. Iya, betul. Suka tantangan seperti bapaknya kan. Iya, terus untuk kalau Mbak Gita, Kalau wilayah kerjanya dapatnya di Kecamatan Paringin. Kalau itu di Kelurahan Paringin Timur itu ada 11 RT. Terus dapat di Desa Balida ada 4 RT. Oh, berarti Mbak Gita ini lebih ke perkotaan Iya, banget ya? perkotaan, alhamdulillah perkotaan. kelihatan anak kota gitu Iya. di sini. Kalau tempat tinggalnya di mana? Di Paringin Timur, Kak. Paringin Timur. Ya. Nah, terus untuk kerjaannya sendiri sampai sekarang ini masih berlanjut kan kegiatan pemetaan Wilkerstadnya. Nah, untuk sekarang apa udah selesai atau belum gitu?
Untuk ya boleh kita dulu. Ya, untuk saya, alhamdulillah dari minggu kemarin itu sudah selesai. Jadi, alhamdulillahnya lagi untuk batas SLS saya itu tidak ada perubahan Kak. Jadi, untuk titik dalam SLS sudah di geotagging selesai. Terus untuk infrastruktur pertanian sudah selesai juga dan geotagging tutupan lahan juga sudah selesai. Alhamdulillah. Wah, emang luar biasa ya teman-teman. Ada baru masuk ke minggu ketiga ya Kak? Iya, Ya. gitu kan. Udah selesai. Nah, terus kok bisa cepat gitu? Pak strateginya apakah bareng-bareng, apa sendiri atau ditemani sama petugas yang lain seperti itu? Bisa dikemukakan jawabannya? Jadi strateginya kerja sama tim sih sebenarnya. Iya. Kan kalau di Paringin, Kelurahan Paringin itu ada 2 cewek ya. Iya. Teman saya satu namanya Kak Helma. Jadi sepakat nih sama kakaknya gimana kalau kita ngerjainnya tuh selalu berdua. Nah, jadi satu hari itu Kak ke RT saya misalnya 3 RT, ke RT dia 3 RT. Jadi satu hari itu kami bisa ke 6 RT tapi beda lokasi gitu kan kebetulan kakaknya ke Paringin Kota, ulun ke Paringin Timur, sebenarnya beda jauh kan Kak. Iya. Nah, tapi karena emang niatnya mau nyelesain cepat dan enaknya berdua juga kan Kak. Nah, jadi itu Kak strateginya kerja sama tim. Pas ke tuplahnya juga minta tolong sama, misalnya kesulitan minta tolong sama ke pengawasnya Kak Dani. Iya. Kata kakaknya kita coba aja, kita ajak yang lain cowok misalnya. Nah, jadi sama berempat itu kemarin Kak ketuplahnya. Oh, jadi karena bareng-bareng juga bisa nambah teman juga ya, teman iya. lapangan ya. Gitu. Ya, kalau untuk Pak Haris sendiri gimana Pak? Udah selesai atau belum Pak? Alhamdulillah sudah selesai. Jadi mungkin sesuai target ya sebenarnya. Artinya waktu itu kita sepakat juga dengan rekan-rekan pemerintah di Parselternya setengah bulan atau 2 minggu harus sudah clear masalah di lapangan, maksudnya baik itu ya tagging tupla, SLS, kemudian nanti bikin landmarknya upload semua gitu loh ya, bahkan video-videonya sudah tak kirim kemarin itu kan saking pengen cepatnya gitu loh. Oke, jadi memang sama dengan Bagita juga artinya untuk ngerjain ini bagusnya memang jangan sendirian lah, karena kan situasi dan kondisi di lahan itu kan berbeda-beda kan. Kita kadang udah bisa dijangkau dengan sepeda motor, wajib jalan kaki. Kalau sendirian ya takut kenapa-napa aja di dalam gitu loh. Kalau berdua memang bisa lebih cepat ya, seperti itu. Oh iya kan, kami lihat tuh di grup pemetaan di grup WhatsApp tuh bapaknya kan sering nge-share ada Iya, pengawasnya ikut kan sama Iya. sampai ke ke hutan-hutan ya, ke Ya benar sungai-sungai. itu 1,5 kilo kita ajak pengawas main ke jalan. Terus alhamdulillah kan bisa balik lagi ke sini Pak, nggak tersesat gitu. Ya kan di antara pemeta kan tuh pasti ada tuh yang skillnya lebih bagus mengenai hutan, dia yang lebih Jadi ngerti kayak kan. ilmu bertahan hidupnya lebih tinggi gitu ya. Karena senang petualang dia tahu dah tekniknya di dalam tuh seperti apa. Kalau kita nggak tahu di dalam ya bikin aja ciri-ciri, ya kasih ciri apa kok ranting kan dipatah gitu biar kita bisa tahu di situ berarti yang kita awal gitu. Ya terima kasih Pak. Oke, nah terus tadi udah tahu ya tadi wilayah kerja di mana. Nah terus ada nggak sih kayak pengalaman atau cerita unik buat Mbak Haris sama Mbak Gitanya? Ini Bagita lah dulu. Apa yang Serah lain? aja yang mana? Udah Mbak. Disperse aja dulu kan. Oh iya, udah ada disperse. Jonjong tinggilan. Oke. Mungkin pengalaman unik loh Kak, pengalaman yang bikin shock Kak. Nah, ya bisa boleh ceritakan apa itu. Jadi itu mungkin kami mau nanya batas SLS loh Kak. Itu ke ketua RT, salah satu ketua RT, tapi mungkin kami nggak lihat waktu itu Kak, agak kesorean, jadi tidak sesuai dengan waktu kerja beliau. Jadi mungkin beliau kurang respon juga, nggak baik lah Kak responnya kayak gitu, jadi bikin shock. Jadi sempet 3 hari itu kami nggak balik lagi dulu Kak ke situ, gugup takut karena dimarahin. Mungkin itu kesalahan kami juga, tapi karena dari hal itu kan jadi tahu Kak, kami bisa ngatur waktu nih untuk ke RT selanjutnya, kami bisa jam ini cocok nggak ya, kata kami kayak gitu, nah takut ganggu orang kan. Terus ada lagi satu Kak, kami sempat ketemu ular Kak di tapi untungnya itu pakai motor Kak, jadi pas ngeliat ada ular kaget itu, langsung gas motornya. gas itu, tapi ularnya langsung masuk ke hutan lagi. Nah, itu di sawah apa di hutan. Di hutannya? Kak. Gak sempet nabrak Kak, blank. Itu sih pengalamannya Kak, asik. Jadi dari segi yang ketua SLS sama lapangannya ya, pengalaman shocknya ya katanya tadi. Deg-degan Kak. Deg-degan ya.
Kalau Bapak Haris Oh, gimana kita Pak? ada, tuh pasti ada kan kalau di Kayak lapangan banyak. tuh pasti ketemu hal-hal yang begitu kan. Nah waktu itu Pak kita Mas Rido waktu itu kan kita habis selesai kerja kan waktu memang jadwalkan kan udah ke sore nih. Itu tuh mau tagging di RT 12 wilayah Minduin sana Pak. Jadi masuk dalam kan sepeda motor kan nyampainya di dekat jalan raya aja, harus jalan kaki nih 100 meter ke dalam. Udah tag masuk ke dalam, ada jembatan kan pernah kebikin kan waktu itu videonya, jembatan yang bambu itu 2 ini aja sama pegangannya 1 bambu nyebrang dalam, karena tuplahnya tuh di balik perkebunan karet itu. Masuk dalam tagging, udah bisa tagging karena ada parit lagi kecil dan situ udah ada jembatan. Udah tag di situ kan kita kan boleh kan 50 meter dengan jarak poligonnya tagging. Nah untungnya setelah selesai tagging kejadiannya, kalau saat tagging mungkin berapa hari baru balik situ lagi. Saat tagging selesai, tiba-tiba Pak Mas cet pohon karet tuh goyang, goyang. Masya Allah bilangnya, Terus, apa ini kan? Roboh kah? Enggak roboh, dia goyang aja. Goyang aja. Satu pohon set. Ini binatang atau ada orang lain? Saya bilang kan gitu. Udah pelan-pelan mundur perlahan kan. Ya perlahan. Mungkin kita nggak bawa alat waktu itu, nggak ada bawa kain, nggak bawa ada senjata, nggak ada bawa juga kan. Taunya monyet monyet, tapi Monyet mungkin yang monyet kecil kah atau yang besar sih lumayan dia. Orang hutan Pak? Enggak, itu monyet murni. Mungkin waktu kita ke dalam itu dia mungkin ngerasa keganggu atau dia sengaja nakutin kita karena kita sendirian. Yang mengganggu wilayah mereka Iya, ya. mungkin pas maksud itu kan ya lumayan lah itu apa nih sore itu kan matahari udah nggak bisa nembus lagi kan, pohon-pohon karet kan lumayan tinggi di situ. Udah perlahan balik, gue itu luar biasa, maka harus diberang lagi kan pulangnya. Itu yang pengalaman yang unik sendirian, makanya kan kalau bisa jangan sendirian sih sebenarnya ke daerah seperti itu. Oke. Itu. Iya Pak, terima kasih Pak jawabannya. Nah terus dari kegiatan pemetaan Wilkerstad ini menurut Pak Haris dulu nih, ada manfaatnya nggak sih buat masyarakat gitu? Kalau bagi ulun ya jelas ada manfaatnya, karena kan dengan adanya pemetaan Wilkerstad ini kan kita bisa sebagai tambahan informasi kan, maksudnya kan BPS ini kan sebagai pusat informasi nih. Jadi kalau di desa itu kan misalkan warga desa ingin tahu apa yang dominan di daerah mereka mengenai pertaniannya kan bisa lewat informasi dari BPS. Nah, BPS itu kan mungkin juga lewat daerah desanya, mungkin nanya BPS ini mungkin di daerah kita apa sih dominannya sebenarnya, cuma karet aja kah satu atau mungkin persawahannya ya kan. Jadi bisa dilihat di situ sawahnya berapa nantinya kan hektarnya, kebun karetnya berapa hektarnya, produksinya berapa nantinya kan, seperti itu kelihatan lah. Jadi sebagai pusat informasi lah yang jelas ini untuk warga kita. Oh iya, jadi lebih bermanfaat ke desa setempatnya yang dilakukan geotaggingnya itu ya. Geotagging karena kan ini tujuannya ke SP Pertanian 2023 kan. Iya benar sekali Pak. Ya, gitu. Nah sesuai podcast kita, podcast dasar bujur. Iya. Nah terus dari Mbak Gita sendiri, apakah ada manfaatnya gitu menurut kita bagi masyarakat gitu untuk kegiatan pemetaan Wilkerstad ini? Iya, pasti ada manfaatnya. Jadi kalau dari hasil BPS-nya mungkin nggak langsung ke masyarakat ya, tapi hasil dari BPS ini kan untuk SP 2023 kan itu kan bisa dilanjutkan ke pemerintah untuk dilakukan kebijakan. Misalnya nih kita sudah tahu datanya nih, jadi pemerintah bisa melakukan kebijakan untuk masyarakat. Misalnya di Desa Balida ternyata banyak lahan kosong. Nah, gimana sih pemerintah yang akan kelanjutannya? Jadi bisa dilakukan nih untuk misalnya sosialisasi, bisa melakukan penanaman di lahan kosong itu, misalnya dari kebijakan masyarakat, dari kebijakan pemerintah tersebut kayak gitu. Pasti ada manfaatnya semuanya, gitu kan? Ya benar sekali Mbak Gita ya. Nah terus ada nanya apa lagi nih Kak Rido nih? Nah, tadi kan sudah kita dengar ya pengalaman masing-masing nih. Terus ada gak sih kayak kesulitan yang dialami oleh Mbak Gita sama Pak Haris nih? Bebas, mau dari aplikasinya mungkin, atau medan lapangannya, atau mungkin rekan kerja nih yang susah diatur, atau pengawasnya nggak dampingin atau gimana? Oke, dari Iya, ladies first terus ya Pak. Jadi kalau dari saya kendala kerjanya ya, mungkin ke
ke suatu tuplahnya lah, ke jalan untuk menuju tuplahnya tuh dari Medannya tadi kan. Jadi medan lapangan ya Medan utamanya. lapangan. Medan Jadi lapangan. karena kondisi sekarang cuacanya nggak nentu ya kak, jadi pas kita berangkat pagi panas, pas kita sudah di dalam hutan lah hujan kayak gitu, pas pulang becek kak, jalan licin, mana misalnya sudah masuk sudah mentok, nggak bisa pakai motor kan, jalan kaki sampai jatuh-jatuh berapa kali kepleset, licin kan. Iya, Nah iya. jadi di medan lapangan, kalau di aplikasi aman aja kak, sudah lancar aja, rekan kerja juga nggak ada masalah sih kak. Malah kerjasamanya tuh makin kuat kak. Semakin ke lapangan semakin banyak teman, semakin cepet kan kak selesainya. Aja sih. Berarti medan lapangan sama cuaca ya tadi Iya, ya? Nah, cuaca. cuaca kak. Kalau Pak Haris Pak? sama kayak Oh, iya. ini, karena memang pemetaan itu kan kerjaannya jobnya kan outdoor nih di lapangan, jadi pastilah medan dulu, medan lapangan yang memang tidak semua lokasi kan bisa terjangkau dengan sepeda motor, yang mesti harus jalan kaki ya seperti kata mbaknya Gita tadi kan, kita pasti kan ketemu jalan becek pasti karena musim hujan kan, jalan licin pasti kan, ya ketemu jembatan kecil kayak saya itu pasti nantinya kan. Memang medan yang seperti itu memang mungkin yang salah satu pemetak teman kita juga kan yang di Lampung yang sampai harus pakai getek kan. Nah, itu dia posting pakai getek, dia bilang sampai mau menuju ke sana. Jadi memang medan lapangan yang agak susah, tapi justru karena dengan adanya itu yang bikin kita tuh senang kerjanya gitu lah. Karena kan kita bisa lihat pemandangan, bisa lihat alam gitu loh, fresh daripada kita ya dibandingkan kalau kerja dalam ruangan kan yang itu aja. Jadi perlu juga sekali kan kerja di outdoor gitu loh. Iya, betul. Bahasa anak sekarang healing mungkin. Iya. Oke, selanjutnya ke pertanyaan terakhir ya Mbak Gita, Pak Haris ya. Jika berkenan nih, setelah dari cerita lapangan tadi, apa kegiatan pemetaan Wilkerstad tadi itu, coba berikan kesan pesan ke kami gitu mengenai kegiatan pemetaan tadi itu. Pak Haris dulu mungkin Pak, silakan. Oh, ladies first lagi ya. Namanya ladies first. Sudah disuruh nomor 1. Ayo silakan Mbak Gita dah. Ayo. Mungkin dari kesan dan pesan jadi petugas pemetaan Wilkerstad 2022 ini, dari pengalaman saya banyak banget ya hal-hal baru yang saya temui, misalnya menelusuri hutan itu kan sangat baru lah untuk saya lah. Habis itu ke sawah, terus melewati rawa-rawa itu hal yang asik lah itu. Terus mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa yang sebelumnya belum pernah saya dapatkan kan. Terus bisa ngerasain nih gimana sih jadi petugas pemetaan yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Balangan gitu. Terus yang pastinya jadi ada temen nih, nambah teman jadi banyak kayak gitu. Pak teman Pak katanya. Mau lebih dari teman kan. Kali aja mau diulang kan nyusul kita temenin. Sudah banyak. Terus apa ya pesannya mungkin ya, ini saran ya. Sarannya bagus sarannya. Kalau bisa nih, kan pengalaman lo Kak, kalau bisa nanti untuk kegiatan pemetaan Wilkerstad selanjutnya mungkin disediakan sepatu boot. Nah, sepatu boot. karena itu kan sangat penting kan Kak, selama Ya, betul, kita ke lapangan tuh sepatu boot itu jadi aman lah kita lah, setidaknya jalan cepat, terus dari kayak hewan-hewan tuh aman, setidaknya kayak gitu sih Kak. Saat ini gimana, sepatu boot beli atau gimana? Nggak pakai sepatu boot. Bahaya tuh sebenarnya. Nggak ngomong masalahnya. Masa bilang Pak Haris Iya. sudah dibeliin. Ngomong bukan dijamin, Kak. sepatu boot. Oh, dibeliin. Gas ayo lagi Pak. Aduh, kacau baru tahu sekarang, Mes. Untuk tahun berikutnya Pak. Oh, tahun berikutnya. Sekolahnya sudah selesai katanya Mas Ridho. Ngomongnya baru sekarang. Sepatu boot. Saran untuk mau dikerjakan. Ada lagi tambahin. Sudah. Nah, ayo Pak Haris lagi Pak. Ya oke lah, jadi Kesan untuk pesannya. kesannya dulu ya. Nah, Jadi iya, kesannya dulu. Memang di pemetaan ini kalau menurut ulun pribadi, untuk aku pribadi ya memang sangat mengesankan nih Mas Ridho. Karena memang sesuai dengan kesenangan jiwa kan istilahnya nih. Semua memang senang outdoor, memang kerjaannya senang di luar. Jadi aku merasa fresh aja dengan kerjaan ini kan, kan beda-beda nih lokasinya, mau sini sana, beda pemandangannya, beda tantangannya. Nah, jadi seperti itu kesannya sangat mengesankan lah bagi aku sendiri kan. Jadi seperti itulah di pemetaan, mantap gitu loh. Kalau untuk pesannya untuk di pemetaan Wilkerstad ini, kalau begini yang pertama memang sebelum kita
melakukan kegiatan mau tagging tutlah ataupun tagging asset ya, tagging SLS-nya memang ya sebaiknya itu perlengkapan memang perlu dipakai gitu loh, maksudnya pakai sepatu bot dulu. Kalau nanti pas mau kita lihat cuacanya memang kalau di sana nanti hujan gimana, bawa jas hujan dulu gitu itu kan. Karena kalau sudah kehujanan di lokasi nggak ada tempat berteduh, nah jas hujan itulah sebagai antisipasinya, kan ngelindungin handphone nih. Kita kan taggingnya kan handphone kan. Nah itu salah satunya ya. Jadi pesannya nanti seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau ke lokasi ya memang survei dulu lah, jangan langsung set masuk, jangan lihat dulu, survei dulu medannya seperti apa nanti. Ya kan? Ada jalan, ya kan ada jalan tembus nggak di situ. Kirinya nanti ngambilnya lewat mana, mau kiri apa yang kanan, supaya titik GPS itu pas waktu kita jalan udah masuk gitu loh di titik poligonnya seperti itu. Survei dulu. Yang ketiga untuk pesannya nanti ya, kalau untuk pemetaan selanjutnya bagi rekan-rekannya memang jaga stamina, jaga fisik. Yang terakhir apa Mbak? Jangan takut hitam karena itu manis gitu. Ayo sesuai podcast kita apa? Dasar bujur. Oke. Ya. Jadi itu tadi ya cerita mengenai pemataan di BPS ya. Terima kasih ya Mbak Gita, Pak Haris atas ceritanya nih, pengalamannya nih ke teman-teman semua. Ya, jangan lupa like, komen, subscribe dan share ke teman-teman kamu semua. Bunyikan loncengnya di YouTube sini ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.